Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 285, yang mana hadis ini membahas tentang zikir yang dibaca sebagai ganti daripada bacaan Al-Quran, bacaan surah Al-Fatihah dan surah pendek. Ya, jadi kalau misal ada teman-teman yang tidak hafal surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek, itu gantinya seperti apa? Itu ya. Jadi misal ada orang mu'alaf ya kan, kayak misal Deddy Corbuzier atau yang lain-lain mungkin yang nggak sempat mengaji dan lain sebagainya kayak gitu, nggak sempat hafalan Al-Quran, ya wallahu alam ya. Misal ada orang yang seperti itu, gantinya seperti apa? Wan Abdullah bin Abi Aufa qala ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innila astati'u an akhudha minal qur'ani syai'an fa'allamani ma yujzi'uni anhu faqala qul subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Hakimu. Wa an Abdullah ibni Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa qala telah berkata, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka seseorang tersebut bertanya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya saya, kata orang ini tadi, la astati'u, tidak mampu, an akhudha minal qur'ani syai'an, untuk menghafal atau membaca Al-Quran satu ayat pun. Ini maksudnya syai'an ini satu ayat pun. Fa'allamani, maka ajarkanlah kepadaku, wahai Rasulullah, yang maksudnya di sini, ma yujzi'uni, apa-apa atau bacaan-bacaan yang mencukupkan kepadaku, anhu, sebagai pengganti daripada bacaan Al-Quran. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, qul, katakanlah atau ucapkanlah, subhanallahi, maha suci Allah, walhamdulillahi, segala puji bagi Allah, wala ilaha, dan tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan di sini ya. Ilah ini ada yang mengartikan Tuhan di sini, ada yang mengartikan sesembahan. Kalau sesembahan tuh segala macam sesembahan ya kan. Itu ya, mau itu ada yang menyembah yang namanya sapi ya kan, ada yang menyembah motor, ada yang yang menuhankan, menyembah kepada idola-idola K-popnya kayak gitu kan. K-popnya sudah disembah begini gitu kan, idola K-popnya dan lain sebagainya lah. Itu tidak ada sesembahan itu. Ilallahi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar, dan Allah lah maha besar. Wala haula,
dan tidak ada daya wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali Allah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, al-ali yang maha tinggi, al-azimi yang maha agung, ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang masih belajar di sini, tidak tahu ngaji mungkin masih, ya kan, karena mungkin baru masuk Islam seperti halnya Deddy Corbuzier kayak gitu, ya, dimana dia mesti harus berjuang juga untuk mencukupi, kok bahasanya berjuang ya Deddy Corbuzier, ya maksudnya dia punya kesibukan juga, ya kan. Kalau berjuang sih wallahu alam, gitu kan, kayak Deddy Corbuzier, nah, ya kan, yang masih ya sibuk dengan urusannya kayak gitu. Dia masih bacaannya belepotan. Nah, gantinya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Nasai, kemudian disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Daruqutni dan Hakim. Jadi ada 3 ulama hadis yang mensahihkan hadis ini, Ibnu Hibban, Daruqutni dan Hakim. Itu. Jadi hadisnya predikatnya sahih, tapi bukan berarti kita menggampangkan, ya kan. Karena sudah ini kan bacaannya nggak mau lagi istilahnya ngaji hafalan-hafalan kayak gitu Al-Quran dan lain sebagainya, enggak. Ini kita sambil kita belajar kayak gitu kan, ngaji apa segala macam. Nah, itu kita mulai sedikit demi sedikit, mulai daripada Al-Fatihah dulu kayak gitu kan, kemudian 3 kul, nah, seperti itu, sampai nanti ya syukur-syukur ada teman-teman yang membaca surah Al-Baqarah full gitu kan, bisa menghafal Al-Baqarah full. Tapi kalau ini berbeda ya kondisinya kalau misalkan tahfidz dengan orang awam. Kalau tahfidz itu juz 30 itu hafalan yang sudah tinggi gitu, juz 30. Kalau kita juz 30 itu ya hafalan yang rendah lah, yang untuk orang awam. Tapi kalau mereka juz 30 itu adalah juz yang paling tinggi, itu sudah mulai hatam itu. Kalau yang paling gampang kalau bagi orang tahfidz itu juz pertama surah Al-Baqarah itu kan. Itu bedanya ya. Nah, kita lihat makna keseluruhannya seperti apa ya. Nah, makna keseluruhannya adalah di sini dijelaskan bahwasanya membaca surah Al-Fatihah di sini merupakan salah satu daripada rukun yang wajib dipelajari bagi orang yang masuk Islam agar ia membacanya dalam sholat. Jadi kalau orang yang baru masuk Islam atau kayak saya dan teman-teman yang lain itu Islam keturunan, maka wajib hukumnya mempelajari atau menghafal surah Al-Fatihah, karena ini adalah rukun daripada sholat, gitu ya. Gitu. Jadi kalau orang yang baru masuk Islam, ini sudah yang mesti harus ditekankan. Gitu ya. Barang siapa yang masuk Islam, lalu ia tidak menemukan seseorang yang mengajarinya, atau dia seseorang tersebut mempunyai waktu yang sempit ya untuk belajar, maka pentasyri ya, pengarang pentasyri di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sebagai ganti daripada surah Al-Fatihah, yaitu zikir, tasbih dan zikir, tasbih, tahmid dan tahlil. Ini juga sudah kita bahas di dalam kitab Al-Azkar ya. Jadi ganti daripada surah Al-Fatihah itu zikirnya seperti apa gitu. Agar ia menunaikan sholat pada waktunya. Jadi dia bisa menunaikan sholatnya dengan mudah ya pada waktunya. Setelah itu ia harus mempelajari untuk sholat-sholat yang akan datang. Sekalipun untuk itu ia harus pergi bermusafir ke tempat lain jika ia mempunyai bekal.
Nah, ini kondisinya seperti zaman dulu ya kan. Seperti zaman dulu itu ya kayak misal Al-Imam Bukhari itu kalau dia mau apa meneliti perawi, wah dia harus pacu kuda sana misalkan ke Yaman, ke Syam dan lain sebagainya. Kalau kayak apa em, Imam Syafi'i kalau tidak salah, beliau itu dari Palestina ke ke Madinah itu menemui guru beliau yaitu Imam Malik gitu. Itu pun juga nunggunya lama pada waktu itu. Tapi ya sekelas beliau ini, sekelas Imam Syafi'i ini, nunggunya itu jujur aja. Begitu ketemu dia berhadapan sama gurunya Imam Malik, satu kitab Al-Muwatta hafal, ya kan. Kondisi ini juga ya berbeda kalau sekarang itu kan, apalagi kayak misal contoh Deddy Corbuzier ya kan, apa aja dia bisa undang di mana di podcastnya gitu kan, kelas menteri ya itu kan semua hadir di podcastnya. Masa ya Ustadz yang ngajari dia membaca surah Al-Fatihah aja nggak bisa, tapi itu kita bercanda. Itu jadi ya kalau kayak sekarang itu sudah nggak ada alasan lagi gitu kan, kita tinggal buka YouTube kayak gitu sudah ada misalkan surah Al-Baqarah, misalkan surah Al-Fatihah dan lain sebagainya itu sudah ada. Itu teman-teman bisa apa searching di apa di YouTube itu kan. Misalkan Ustadz siapa kayak gitu bacaan surah Al-Baqarah full kayak gitu. Tuh ada surah Al-Fatihah dan lain sebagainya. Itu semua enak. Apalagi sekarang itu lebih mudah lagi kayak gitu kan. Al-Qur'an itu ada yang versi ininya yang box kayak gini aja, kayak gitu kecil. Itu sudah kita bisa dengarkan di situ kan. Misalkan per ayat diulang-ulang atau per surah diulang-ulang itu bisa. Kalau saya sarankan itu kalau ngaji itu ya itu tadi, kalau kita mau lancar itu Al-Qur'an ada lagi boxnya yang saya yang punya itu Tikor. Itu Al-Qur'an Tikor. Itu enak itu diulang-ulang 20 kali gitu. Jadi satu ayat diulang 20 kali, kemudian ayat selanjutnya diulang lagi 20 kali kayak gitu. Nanti dari 2 ayat itu diulang lagi 20 kali. Seperti itu. Jadi kita walaupun nggak menjamkan mata, anunya cuma dibaca begini aja, kalau kita ulang-ulang terus 20 kali itu susah untuk lupa seperti itu. Kemudian di sini yang kita bahas adalah analisis lafadznya. Al-hadisah di sini hingga akhir hadis. Kelanjutan hadis ini sebagaimana berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza lillahi. Ya. Lalu lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, famali, doa ini untuk, wahai Rasulullah, doa ini untuk Allah. Lalu mana untuk diriku? Famali, mana untuk diriku? Qala. Maka di sini Rasulullah menjawab, ucapkanlah, Allahumma arhimni. Ya Allah, berikanlah ya Allah, rahmatilah diriku, warzuqni, dan berikanlah aku rezeki, wa'afini, dan sehatkanlah diriku, wahdini, dan berikanlah aku hidayah. Falamma qama qala hakaza biyadi. Maka ketika lelaki itu berdiri itu meninggalkan Rasulullah, maka ia mengisyaratkan kedua tangannya seperti ini, itu kan. Wa qabadoha, dan lalu ia menggenggamkan kedua tangannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad
mala'a yadaihi minal khair. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang ini telah memenuhi kedua tangannya dengan kebaikan. Itu, ya. Jadi ya orang itu kan macam-macam ya kondisinya. Kadang kalau kayak saya kayak gitu kan, ukurannya kayak saya, oh ini bacaan seperti ini masa nggak bisa kayak gitu kan? Itu. Tapi ada juga orang yang memang dia ya sudah semampunya dia belajar Al-Fatihah aja masih terbata-bata seperti itu ya. Manusia kan beda-beda kayak gitu. Kita nggak bisa namanya mengukur orang itu dari diri kita sendiri ya kan. Apalagi kalau yang kayak sekarang itu ya mohon maaf aja kayak gitu kan. Kalau kita nonton nonton podcast atau apa kayak gitu orang yang bahasannya masih orang awam kemudian di head dengan pembahasan yang tingkat tinggi. Nah, misal seperti itu nggak perlu seperti itu ya kan. Ya kalau misalkan ada ustadz yang membahas masalah yang rendah-rendah yang soft-soft dulu ya itu nggak ada masalah itu kan. Walaupun ya ustadz tersebut ya tidak saklek Quran, hadis, kemudian kitab-kitab dan lain sebagainya. Nggak perlu kita head orang kayak gitu karena ustadz-ustadz tersebut, ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini punya metode masing-masing kayak gitu kan. Saya ngaji kitab ini bukan berarti saya lebih hebat daripada ustadz-ustadz yang lain kayak gitu. Kayak contoh ustadz misalnya mohon maaf Habib Ja'far, bukan berarti saya lebih hebat daripada Habib Ja'far kayak gitu. Karena Habib Ja'far itu dia menyampaikan materinya itu ya yang ringan-ringan yang bisa dipahami oleh kaum pemuda tersesat. Kalau misal Habib Ja'far itu langsung buka kitab seperti ini ya kan, pembahasan misalnya ilmu tauhid langsung dia buka Kifayatul Awam, tambah sesat lagi itu kan pemuda tersesatnya ya. Seperti itulah kondisi daripada semua ustadz yang mengajarkan kepada orang-orang kayak gitu kan. Nah kalau misal ada yang salah ya silahkan ditegur baik-baik ya kan. Jangan sampai misal kita menegur sudah kita lalu menjudge segala sesuatunya bermacam-macam kayak gitu kan. Contoh yang terjadi kayak Ustadz Oki itu ya, Ustadzah Oki itu kan, Oki ya, saya lupa nama panjang beliau itu kan, ya kalau dari pembahasannya itu memang salah sih, karena kalau kita baca di dalam kitab-kitab kayak misal contoh kitab Fathul Qorib aja nusus itu kita tidak boleh memukul seorang istri itu kan ya. Memukul seorang istri pun itu sudah langkah terakhir dan itu tidak boleh mencederai itu. Nah kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir juga seperti itu, ada tahapan-tahapannya kita bisa memukul seorang istri dan itu tidak boleh mencederai. Tidak ada ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam kitab-kitab fiqh itu yang boleh memukul istri dengan keras seperti itu. Nah kalau misalkan itu terjadi, apakah istri boleh melapor kepada orang? Ya boleh-boleh saja itu kan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi istri para sahabat yang mana dia komplain bahwasanya suami-suami mereka tersebut memukul ya istrinya seperti itu, komplain. Jadi Rasulullah itu dikelilingi oleh istri-istri yang komplain ada kekerasan dalam rumah tangganya dan itu tidak ada masalah ya. Bukan berarti seorang istri tersebut mengumbar aibnya. Itu ada di dalam Sunan Abu Daud. Teman-teman bisa cek di situ. Kalau nggak salah babnya bab nusus kalau nggak salah di situ. Ya.
Tapi ya kita nggak boleh istilahnya mencap bahwasanya Ustazah Oki tersebut ya menghalalkan KDRT gitu. Kita mesti harus tanya dulu sama beliau apakah seperti ini kah kondisinya. Kalau misalkan dia bukan bermaksud seperti itu, mungkin dia salah omong kayak gitu, mungkin dia ya istilahnya kurang referensi lagi ya. Itu kita bisa maklumi. Jangan sampai ya apa yang dia sampaikan itu kita judge berlebihan. Itu nggak boleh. Itu. Makanya ya segala macam kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya kita sampaikan kepada orang ramai. Jangan sampai ya kita ukur tadi patokan kita kepada orang lain. Ada orang lain yang mungkin ya masih bertahap, tetapi ada yang sudah lompat, ya macam-macam. Jadi semuanya itu ya semua teman-teman ini adalah Islam yang taat semuanya. Tuh, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. An akhudha syai'an Al-Quran. Aku tidak mampu menghafal barang sedikit pun dari Al-Quran karena waktu sholat telah sempit atau karena hafalannya buruk. Jadi ada seseorang tersebut yang memang hafalannya buruk, itu ya. Nah, fa'allamani ma yujzi'uni, maka ajarkanlah kepadaku hal yang mencukupi diriku sebagai pengganti sementara daripada Al-Quran dalam sholatku. Jadi orang tersebut kan nih menghafal butuh waktu lama, sedangkan waktunya nih mepet nih, kayak gitu. Nah, maka dia minta keringanan, ya kan? Bacaan apa sih yang menjadi pengganti daripada Al-Quran tersebut? Ya sambil dia belajar. Qala, lelaki itu bertanya, hadzalillah, kalimat yang pertama tersebut khusus untuk Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Famali, maka apakah yang harus aku baca untukku sendiri, itu maksudnya. Hakaza biadaihi, lelaki itu mengisyaratkan dengan kedua tangannya seraya menggenggamkannya sebagai isyarat bahwa ia telah hafal daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang beliau ajarkan kepadanya. Ia telah menguasainya dan tidak akan ia lupakan. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai jawaban dari isyarat lelaki tersebut. Orang ini benar-benar telah memenuhi kedua tangannya dengan kebaikan. Nah, itu bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada sahabatnya. Jadi kalau kita kepada orang lain itu baik itu yang sesama Muslim, yang non Muslim, itu kita juga harus mempunyai rasa belas kasihan. Saling hormat, menghormati. Nggak boleh kita mencela, menjas, apa segala macam dengan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Tuh ya. Tuh. Fikih hadisnya adalah barang siapa yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dalam sholatnya karena sempitnya waktu atau tidak adanya orang yang mengajarkannya, maka ia harus mendatangkan penggantinya, yaitu zikir yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya, jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu yang kemarin sudah kita bahas, ya kan, di dalam kitab Al-Azkar. Kemudian perawi hadisnya di sini adalah Abdullah ibnu Abu Aufa. Nama aslinya adalah Alqamah ibnu Khalid al-Aslami. Sedangkan nama julukannya adalah Abu Ibrahim, seorang sahabat dan seorang anak seorang sahabat. Ia mengikuti perang Hudaybiyah. Ya.
dan perang Khaybar serta peperangan lain sesudahnya. Dan beliau ini telah meriwayatkan 95 hadis, dan Al-A'mash serta Ibnu Murrah telah mengambil riwayat darinya. Ia tetap tinggal di Madinah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lalu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia pindah ke Kufah dan meninggal dunia di kota tersebut pada tahun 86 Hijriah, ya. Dan beliau adalah orang yang terakhir meninggal di Kufah dari kalangan para sahabat. Jadi di kalangan para sahabat yang terakhir kali meninggal di Kufah itu adalah Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Aufa, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semua, ya, yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, baik itu yang saya sengaja atau yang tidak saya sengaja. Kemudian juga apabila ada saran, kritikan, masukan, pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.